Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, Stambuk M1B1 18033, jurusan Ilmu Lingkungan. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi tentang pengelolaan lingkungan di era abad ke-21. Baik, langsung saja kita masuk. Pada abad ke-21, kita akan berhadapan dengan zaman informasi, elektronik, bioteknologi yang sekaligus dengan permasalahannya. Data statistik demografis mendorong kita melihat lebih teliti lagi kepada perubahan yang terjadi dalam keluarga. Konseptualisasi baru mengenai pekerjaan, perjuangan, keadilan, dan mengurangi kemiskinan, maupun membaca dan kewancanaan penduduk, perubahan usia, gender, dan etnik dalam komposisi masyarakat bangsa kita merupakan sebagian saja yang disebut dari sekian banyak permasalahan sosial yang harus kita hadapi. Fakhrudin mengemukakan bahwa berdasarkan pendapat ahli lingkungan, suhu global rata-rata abad ke-21 akan meningkat 5,8 derajat Celcius. Permukaan laut di beberapa daerah naik 60 cm dari sebelumnya. Sekitar 800 rumah penduduk di kawasan pantai terancam banjir dan harus dievakuasi dengan menelan biaya 30 miliar rupiah. Namun, pemanasan global dapat kita rasakan sampai perubahan iklim yang ditandai dengan musim hujan menjadi banjir, musim panas, kekeringan, angin sepoi-sepoi tiba-tiba menumbangkan banyak pohon. Bukit yang tadinya indah dipandang kemudian menimbun rumah karena longsor. Penyebab bencana yang pertama, faktor kekacauan ekosistem, yaitu bencana yang disebabkan ulah manusia. Di antaranya adalah kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan atau tata ruang. Yang kedua, perubahan iklim global sebagai dampak banyaknya emisi gas karbon oksida yang bisa dibilang CO2 dan gas buang lainnya yang diperoleh industri kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil ke udara dan tidak terisap oleh tumbuhan yang ada di bumi karena pohon-pohonnya terus berkurang. Yang ketiga, bencana ekologis. Bencana ekologis yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah akibat kekacauan iklim dan ekosistem. Keharmonisan alam yang terbentuk dengan proses naturalisasi yang cukup lama. Kemudian kacau karena alam dieksploitasi secara berlebih yang berbuntut ketidakkeseimbangan ekosistem yang ada. Tantangan-tantangan tersebut dilengkapi lagi dengan tuntunan kehidupan global dengan karakteristiknya yang menjemuk, namun semakin tingginya ketergantungan satu negara dengan negara lain yang mengaburkan batas-batas negara nasional, mendorong kita untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi arus globalisasi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, di samping berupaya untuk mencapai cita-cita masa depan, maka tugas pembelajaran IPS menjadi semakin dirasakan perlunya memiliki visi baru yang akan
yang akan memotivasi dan membantu peserta didik untuk memahami kenyataan hidup yang semakin terasa menjauhkan kita pada hal-hal yang bersifat alamiah akibat dari pesatnya pembangunan yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin menyoroti tentang bagaimana pengembangan pendidikan IPS yang berwawasan lingkungan dalam menghadapi tentang abad ke-21. Proses globalisasi di semua lini kehidupan manusia tidak akan pernah ada satupun kekuatan yang mampu mencegahnya. Oleh karena itu, pada akhirnya batas-batas negara secara geografis menjadi tidak penting dan bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi dilihat dari keluar masuknya suatu informasi, pengetahuan dan teknologi yang mampu mempengaruhi kehidupan global manusia secara individu maupun kelompok. Itu saja yang saya bisa memberikan materi. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.